Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Abdillah. Kali ini kita akan mempelajari tentang keterampilan micro-teaching. Apakah teman-teman tahu apa itu micro-teaching? Micro-teaching adalah metode latihan mengajar yang dilakukan dalam skala kecil dan fokus untuk melatih keterampilan mengajar calon guru. Apa saja komponen mengajar calon guru? Menurut Zainal Asril, dalam bukunya tahun 2020 menyatakan ada 8 komponen keterampilan dasar dalam proses pembelajaran mikro. Di antaranya adalah keterampilan membuka, menutup, mengelola kelas, memberikan penguatan, membimbing diskusi kelompok kecil, bertanya, menjelaskan pelajaran, dan mengadakan keterampilan variasi. Komponen keterampilan membuka antara lain 1. Orientasi, terdiri dari salam absen dan doa, 2. Motivasi, 3. Review, 4. Apersepsi, 5. Asesmen awal dengan pretest, 6. Pemberian acuan, 7. Pertanyaan pemantik. Mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita kondisikan suasana kelasnya agar rapi dan bersih. Para siswa semua, mari kita siapkan buku dan alat tulis yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Sekarang, Ibu akan mengambil absen kehadiran. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Ketua kelas, bantu Ibu untuk cek kehadiran ya. Baik, Bu. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua, Bu. Bagus, pertahankan kehadirannya ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Nah, ketua kelas, bantu Ibu untuk pimpin baca doanya ya. Baik, sekarang Ibu akan mereview materi sebelumnya. Pada minggu lalu, kita telah mempelajari tentang adab bergaul. Nah, siapa yang masih ingat bagaimanakah tentang adab bergaul dengan teman sebaya? Dan bagaimana adab bergaul dengan lawan jenis? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Adab bergaul dengan teman sebaya dan lawan jenis diantaranya, hormati perasaan orang lain. Bersikap jujur dan terbuka. Menghormati batasan, menjaga kepercayaan. Bagus sekali jawabannya, Dita. Sekarang kita akan mempelajari tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai. Sebelum memulai pembelajaran, mari perhatikan capaian pembelajaran Ibu berikut ini. Setelah mengamati per poin, peserta didik dapat menyimpulkan ketentuan dakwah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati per poin, peserta didik dapat mengemukakan ketentuan khutbah dengan benar. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menemukan pengertian tabligh dengan benar. Sekarang Ibu akan melakukan pretest. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jikalau tidak ada di antara umat Islam yang mau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Kehidupan akan menjadi buruk, Bu. Bagus sekali, Ahmad. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, mari simak penjelasan Ibu berikut ini. Komponen keterampilan mengelola kelas antara lain 1. Memusatkan perhatian, diantaranya menyiapkan dan mengarahkan perhatian. 2. Membagi perhatian secara visual maupun secara verbal. 3. Petunjuk yang jelas. Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok antara lain 1. Memusatkan perhatian, 2. Menyebarkan kesempatan partisipasi, kemudian berdiferensiasi, dan menutup diskusi. Mari saksikan video berikut ini. Pada
Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, menurut kalian, apa yang akan terjadi jikalau tidak ada di antara umat Islam yang mau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Mari kita diskusikan hal tersebut. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang dakwah, yang kedua tentang khutbah, dan yang ketiga tentang tabligh. Perhatikan petunjuk diskusi Ibu berikut ini. Pertama, kelas akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kedua, waktu untuk diskusi selama 30 menit. Ketiga, perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, silahkan anak-anak sekalian untuk diskusi ya. Bagus sekali penampilan kalian semua. Mari beri aplaus untuk kita semua. Komponen keterampilan memberikan penguatan antara lain: 1. Penguatan verbal, penggunaan kata-kata bagus, kata-kata benar, kalimat pekerjaanmu baik sekali. 2. Penguatan nonverbal, seperti gerakan mimik, mendekati, sentuhan, dan lain sebagainya. Mari saksikan video berikut ini. Sekarang, Ibu akan memberikan penguatan tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Mari perhatikan video pembelajaran berikut ini. Dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairu ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, khutbah. Kata ini berasal dari bahasa Arab khotobah yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa dan sholat khusuf, wukuf, serta nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunnahan dalam ibadah. Yang kedua, tabligh. Kata ini berasal dari bahasa Arab balagha yuballighu tablighon, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga, dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata, seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Setelah memperhatikan video pembelajaran tadi, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Siapa yang tahu apa khutbah menurut bahasa? Saya, Bu. Khotbah artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah, Bu. Bagus sekali jawabannya, Dian. Ibu yakin kalian semua bisa memahami materi ini dengan baik. Komponen keterampilan menjelaskan diantaranya: 1. Kejelasan, 2. Penggunaan contoh,
3. Penekanan pada materi penting. Komponen keterampilan mengadakan variasi, ada nada suara, mimik dan gerak, memusatkan tekanan pada butir yang penting, dan memanfaatkan teknologi. Mari saksikan video berikut ini. Perhatikan penjelasan Ibu tentang khutbah, dakwah, dan tabligh berikut ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh video pembelajaran sebelumnya, maka ini adalah penjelasan lebih rincinya. Khutbah, dakwah, dan tabligh adalah 3 istilah yang sering digunakan dalam konteks penyebaran ajaran Islam, namun memiliki makna dan konteks yang berbeda. Berikut adalah perbedaan antara ketiganya. Khutbah adalah pidato atau ceramah yang disampaikan di hadapan jamaah, biasanya pada waktu-waktu tertentu, seperti saat pelaksanaan sholat Jumat atau salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dakwah secara umum berarti ajakan atau seruan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, baik kepada umat Islam maupun kepada non-Muslim. Tabligh berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan. Secara khusus, tabligh merujuk pada penyampaian pesan-pesan agama Islam kepada umat, baik dalam bentuk lisan, tulisan, atau perilaku. Dan utama, khutbah lebih formal, biasanya terjadi pada acara tertentu, misalnya sholat Jumat. Dakwah adalah proses ajakan atau seruan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain secara luas, baik secara formal maupun informal. Tabligh lebih mengarah pada penyampaian pesan atau ajaran Islam, seringkali dalam bentuk yang praktis dan langsung, dan bisa berupa kegiatan yang lebih informal atau berbasis komunitas. Meskipun ada perbedaan dalam konteks dan tujuan, ketiganya saling melengkapi dalam usaha untuk menyebarkan dan mengamalkan ajaran Islam. Komponen keterampilan bertanya antara lain: 1. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. 2. Pemindahan gilir. 3. Pemberian waktu berpikir. 4. Membimbing berpikir kritis dengan memberikan soal berbasis HOT. Mari saksikan video berikut ini. Sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan khutbah dan dakwah? Ya, silahkan Dera untuk menjawabnya. Saya Bu, khotbah lebih formal sedangkan dakwah seruan secara luas, baik secara formal maupun informal. Bagus Dera, jawaban yang tepat sekali. Yang kedua, apa persamaan dari khutbah, dakwah, dan tabligh? Ahmad, silahkan dijawab. Ketiganya saling melengkapi dalam usaha untuk menyebarkan dan mengamalkan ajaran Islam, Bu. Benar Ahmad, jawaban yang tepat. Komponen keterampilan menutup. Di antara poinnya adalah 1. Guru dan peserta didik sama-sama menyimpulkan. 2. Melakukan evaluasi. 3. Melakukan refleksi. 4. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 5. Menutup dengan berdoa dan mengucapkan salam. Mari saksikan video berikut ini. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada akhir dari pembelajaran. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, khutbah. Khutbah itu lebih formal. Kemudian, dakwah secara luas, baik secara formal maupun informal. Kemudian tabligh lebih mengarah pada penyampaian pesan atau ajaran Islam. Sekarang, Ibu akan mengadakan evaluasi. Silahkan ditulis jawabannya di kertas selembar dan dikumpulkan ke depan. Pertanyaannya ada 3. Silahkan dilihat pada PowerPoint Ibu. Nah, bagaimana pembelajarannya hari ini? Ibu harap kamu semua bisa ya memahami materi kita pada hari ini. Kemudian, bagian manakah yang kamu rasa sulit? Alhamdulillah pembelajarannya menyenangkan sekali Bu. Insya Allah kami bisa memahami penjelasan Ibu. Alhamdulillah, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang syarat dan ketentuan khutbah, dakwah, dan tabligh. Silahkan dibaca bukunya di rumah ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.